Apa sih yang disensus, apalagi kalau misalkan kita ngomongin Jakarta, emang Jakarta ada pertanian gitu Pak? Kita mencakup semua sektor kan, bukan hanya pertanian aja, subsektornya banyak gitu. Salah satu katakanlah kalau kita di rumah ada memelihara burung misalnya yang dijadikan usaha pertanian, itu kan dibutuh kandang ya. Kalau kita pelihara ikan butuh kolam. Itu kolam atau kandang itu kan jadi luasan lahan pertanian juga. Jangan-jangan malah yang asumsi masyarakat, mana ada Jakarta petani itu, ternyata pas kita datangi lapangan banyak. Kita berbicara tentang sensus pertanian ini tahun 2023 kan ya Pak tadi ya. Ini dimulainya kapan Pak? Apa sudah berjalan? Ya memang kita BPS selalu tuh memotret satu kondisi dalam satu waktu yang sama se-Indonesia. Nah ini akan dimulai tanggal 1 Juni secara nasional sampai dengan 31 Juli selama 2 bulan ya. Oke. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Hai Sobat Jakpus, kembali lagi dengan J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dengan saya Ika, hari ini kita akan berbicara agak sedikit serius karena mungkin banyak orang yang belum paham mengenai isu ini, tapi ini menarik gitu karena kita akan berbicara tentang urban farming, tentang pertanian di perkotaan, khususnya di Jakarta Pusat, dengan yang akan mengadakan sensus pertanian tahun 2023. Tahun ini ya berarti kita akan sambut nih, di sini sudah bersama kita Pak Ahmad Fikri. Selamat datang Bapak di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat, podcastnya Jakarta Pusat gitu Pak nyebutnya Pak. Jakarta Pusat. Terima kasih saya diundang untuk melakukan podcast ini. Terima kasih sudah datang Pak. Pak Ahmad Fikri ini adalah Kepala BPS Jakarta Pusat teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngulik beliau tentang program sensus pertanian tahun 2023 yang sebenarnya ini sudah dicanangkan secara nasional gitu ya Pak ya. Betul. Oleh Presiden Joko Widodo. Implementasinya seperti apa sih gitu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, emang di Jakarta Pusat ada pertanian ya, definisi pertanian itu apa sendiri gitu, kita akan kulik sama-sama. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang agak sedikit kurang awam nih Pak untuk masyarakat, tapi sebelum kita ke sensus pertanian itu sendiri, boleh ceritain nggak sih Pak, BPS itu khususnya di Jakarta Pusat itu tugasnya ngapain sih Pak? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Memang Jakarta Pusat itu kan seperti BPS yang lainnya, bahwa BPS itu ada 3 struktur organisasi, BPS pusat atau nasional ya. Kedua BPS di tingkat provinsi, dan Jakarta Pusat ini BPS kabupaten kota di tingkat 2 ya. Nah, struktur yang paling bawah itu tugas utamanya memang mengambil data dari masyarakat, dari responden ya. Nah, termasuk juga kegiatan sensus maupun survei-survei ya. Utama di situ. Nanti level provinsi menggabungkan, mengkoordinasikan BPS kabupaten kota di bawahnya untuk dilakukan ya analisis dan pengumpulan data-data tersebut di BPS RI untuk didiseminasi atau ditabulasi gitu Pak. Jadi utamanya kita dari Jakarta Pusat berhubungan langsung dengan masyarakat, mengambil data, mendapatkan data sesuai dengan kegiatan yang ada, survei maupun sensus itu utamanya. Oke, berarti itu tiap tahun sebenarnya jadwalnya sudah penuh ya Pak dengan sudah siap. Survei, statistik gitu ya Pak ya. Oke, ini menarik nih teman-teman. Karena yang namanya data itu sebenarnya, apalagi kita sekarang udah ada big data ya Pak ngomonginnya gitu. Betul. Ya. Kita nggak bisa jadi apa-apa tanpa data gitu ya Pak. Siap. Gitu. Oke, nah kalau misalkan kita langsung nih Pak tentang sensus pertanian gitu. Mungkin orang-orang bertanya apa sih yang disensus? Apalagi kalau misalkan kita ngomongin Jakarta, emang Jakarta ada pertanian gitu Pak. Latar belakangnya sebenarnya apa dulu tuh Pak kalau sensus pertanian? Iya, terima kasih Bu. Sensus pertanian itu memang menjadi core bisnisnya BPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 bahwa BPS penyedia data dasar yaitu sensus. Salah satunya sensus pertanian yang kalau dilihat dari tahun, ketika tahun di belakangnya 3 seperti sekarang 2023, maka itu jadwalnya sensus pertanian. Ada lagi sensus ekonomi. Nanti ketika tahunnya berbelakangan 6. Nanti jadi gampang diingat ya Pak? Gampang diingat semua. 3 pertanian, 6 perekonomian. Satu lagi 0 itu sensus penduduk. Itu tugas utama yang BPS mendapatkan data dasar yang 3 sensus besar itu. Berarti berapa tahun sekali sih Pak kalau sensus pertanian? Semua sensus 10 tahun sekali. Semua sensus ya, 10 tahun sekali. Kalau sensus pertanian 2023 berarti sebelumnya 2013. Dan untuk yang sensus 2023 ini BPS sudah menyelenggarakan yang ke-7 kalinya. Karena di tahun 1963 lah yang pertama kali sensus pertanian diadakan. 7 kali ya Pak ya? Sudah 7 kali. Ini berarti dari yang ke-7 ya sekarang. Yang ke-7 ya. Sudah 70 tahun yang lalu. 70 tahun.
1963 setelah merdeka ya. Iya, oke, menarik banget ya. Tujuannya apa sih Pak? Gitu ya. Kalau misalkan kita ngobrolin Jawa, mungkin Sumatera yang punya lahan besar untuk pertanian, kita mungkin masih mereka ada lahannya gitu ya. Kalau di Jakarta itu apa tuh Pak jadinya mungkin spesifiknya? Ya kalau tujuan secara umum sensus ya, sensus apapun gitu. Karena kan kita mungkin mendapatkan data seluruhan populasi penduduk ya. Kalau untuk pertanian ya berarti populasi penduduk pertanian. Nah, kalau di dalam statistik itu kita membutuhkan frame namanya ya, kerangka sampel untuk mengambil sampel kegiatan survei berikutnya. Nah, itu penting ada sensus karena 10 tahun sekali. Jadi ketika kita ingin membuat survei itu kan harus mengambil sampel. Nah, sampel itu frame-nya itulah sensus pertanian. Jadi kita akan mendapatkan framework ya atau kerangka sampel untuk survei-survei pertanian yang lainnya. Itu salah satunya. Dan kita juga ingin membandingkan juga tentunya dengan kegiatan sensus pertanian di 2013 data dulu seperti apa, sekarang sudah seperti apa gitu ya. Perbandingan ya Pak, perbandingan. 10 tahun berarti perbandingan 10 tahun sekali untuk yang sensus ya. Tapi kalau untuk yang di antara sensus itu ataupun rutin tahunannya ataupun bulanannya kita menggunakan survei, mengambil sampel beberapa, kemudian kita gambarkan sebagai sebuah populasi. Oke, menarik nih Pak. Kalau kita ngomongin big data, survei gitu ya, sebenarnya kalau mungkin nanti secara spesifik pertanyaan tentang si sensus pertanian ini ya Pak ya, tujuannya gitu atau hasilnya itu sebenarnya buat apa sih Pak kalau sensus itu jadinya? Iya, oke. Makasih Bu. Kalau tadi kita gambarkan secara komprehensif ya untuk keseluruhan. Nah, ketika kita melihat menghasilkan nanti setelah selesai data ini diolah ya, telah menjadi database yang memang sudah final, itu banyak sekali. Karena ketika kita bertanya kepada masyarakat, kita pertama mendapatkan siapa petani-petani yang ada di Indonesia gitu ya, termasuk yang ada di Jakarta. Otomatis itu ada direktorinya. Siapa di direktori ya Pak ya? Otomatis direktorinya ada siapa, di mana usahanya apa, skalanya seperti apa, mungkin besar kecil gitu. Termasuk nanti yang UMKM di sana. Kalau skala nilai produksinya kecil kan termasuk UMKM, kalau yang besar nanti termasuk perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga gitu, ketika kita nanti kalau ke lapangan nih di bulan Juni nanti, itu kita menggunakan KEPI namanya ya. Kita pakai handphone yang berbasis Android. Nah, ketika kita tagging di sana, ketika kita menemukan rumah petani di sana, rumah tangga petani ya. Nah, tagging itu akan menjadikan sebuah geospasial gitu ya. Artinya gini, geospasial nanti data kita dapatkan, semua orang bisa lihat gitu dengan melihat peta, katakan peta Jakarta Pusat, bagaimana kondisi Tanah Abang sih, pertaniannya seperti apa, dia bisa klik di peta Tanah Abang. Terus kemudian pengen lebih dekat lagi sampai kelurahannya, katakanlah pengen lihat di kelurahan Kebon Melati misalnya ya, seperti apa sih kondisi pertanian di jumlah rumah tangga tani tentunya di sana. Jadi akan ada juga salah satunya data geospasial seperti itu. Kemudian yang lain juga kita akan tahu struktur petani ya, tentunya kalau kita lihat struktur demografi petani itu kalau se-Indonesia ya, mungkin Jawa konsentrasinya di sawah misalnya, terus di Kalimantan konsentrasinya apa, di Jakarta bisa jadi nanti kita lihat setelah data ini, ternyata Jakarta punya juga konsentrasi walaupun tidak sebesar yang di kabupaten ataupun di luar Jawa gitu ya. Kemudian juga kita akan tahu lahan pertaniannya, karena kita akan bertanya juga sebetulnya lahan pertanian di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Dan ini lahan pertanian berbeda dengan lahan umumnya ya, karena kita mencakup semua sektor kan, bukan hanya pertanian aja, subsektornya banyak gitu. Salah satu katakanlah kalau kita di rumah ada memelihara burung misalnya yang dijadikan usaha pertanian, itu kan dibutuh kandang ya. Kalau kita pelihara ikan butuh kolam. Itu kolam atau kandang itu kan jadi luasan lahan pertanian juga. Walaupun adanya di lantai 3 katakan dari rumah kita. Itu dihitung sebagai lahan pertanian. Nanti itu ada informasi juga seperti itu. Jadi sebenarnya yang disebut dengan pertanian itu, tadi kita ngomongin pertanian nih, kok tiba-tiba Bapak ngomongin burung ya, peternakan tuh, jadi cakupannya tuh apa aja sih Pak? Oke, jadi pertanian itu kan sektor ya. Di bawah sektor itu ada subsektor namanya. Nah, kita akan mencakup saat ini itu 6 subsektor dan satu lagi usaha jasa pertanian. 7 berarti jadi Pak. Nah, subsektornya itu ada tanaman pangan gitu. Tanaman pangan itu juga masih agak global kan. Apa sih tanaman pangan, mungkin masyarakat bingung ya. Itu padi, palawija kita sebut tanaman pangan. Ada lagi hortikultura subsektornya. Yang kedua subsektor hortikultura. Itu di situ petani-petani yang menanam buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat itu masuk ke sana. Ada lagi subsektor perikanan. Ya, perikanan yang banyak yang kenal lah. Padahal perikanan itu ada 2 juga. Ada perikanan budidaya yang diternak dan dibenih dan di breeder ya bahasa ini. Ada juga yang nelayan tangkap. Itu ada dua subnya lagi itu di situ di perikanan. Mungkin kalau Jakarta bisa jadi banyak yang kemarin kita ketika COVID
tiba-tiba banyak booming ikan cupang. Itu masuk tuh Pak? Termasuk itu. Itu kan yang membudidayakan dan kemudian dijual, itu bagian dari calon responden kita. Jadi sebenarnya bukan hanya yang bisa dimakan, bukan hanya bisa dimakan, yang ujung-ujungnya ketahanan pangan di suatu kota, tetapi juga yang bisa menjadi sumber pendapatan gitu Pak? Betul, semuanya menjadi sumber pendapatan, itu akan kita cover di dalam konteks sustainable ini. Menarik ya Pak, kalau kita tadi ngomongin direktori gitu, jadi kayak misalkan sesimpel kalau misalkan saya punya uang banyak nih Pak, saya punya uang banyak, punya restoran, terus karena ada direktori, saya mau kerjasama gitu ya sama orang Jakarta yang bisa menyiapkan mungkin kangkung yang banyak gitu Pak, atau bayam yang banyak, kita buka ini, oh ternyata di RT ini ada nih sekelompok orang gitu ya Pak, punya usaha itu bisa ke situ langsung ya Pak ya? Bisa, bahkan kelihatan skalanya juga kelihatan di situ kan ya. Itu salah satu fungsinya itu memang. Salah satu fungsinya ya. Ini hebatnya Big Data tuh kayak gitu ya Pak. Sebenarnya kalau kita bisa ngebacanya, apapun yang kita butuhkan itu bisa diambil dari situ gitu ya Pak ya. Oke, itu keren banget deh statistik itu jadinya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang sensus pertanian ini tahun 2023 kan ya Pak tadi ya. Ini dimulainya kapan Pak? Apa sudah berjalan? Ya memang kita BPS selalu tuh memotret satu kondisi dalam satu waktu yang sama se-Indonesia. Nah ini akan dimulai tanggal 1 Juni secara nasional sampai dengan 31 Juli selama 2 bulan ya. Untuk potret pertanian di Indonesia, karena perubahan-perubahan itu cepat sekali kan. Kan nanti bulan Agustus bisa jadi ada yang masih petani baru, ada juga sudah tidak bertani lagi dan sebagainya. Jadi nanti gambaran potret petani 2023 di 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. 2 bulan doang Pak, itu cukup Pak? 2 bulan, ya. Bahkan di Jakarta, karena khusus Jakarta Pusat, karena setelah hasil pendataan kami sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya menggunakan survei yang ada, itu Jakarta Pusat digolongkan, kita bagi dua ya, bagi dua, ada wilayah yang konsentrasi pertanian memang di situ banyak padat gitu ya, kelihatan lah dari lapangannya, dari tanah dan sebagainya, dari masyarakatnya. Ada juga yang non konsentrasi. Nah Jakarta Pusat ini seluruhannya wilayahnya non konsentrasi. Oh gitu. Iya. Karena mungkin banyak pertanian. Kebanyakan ya usahanya jasa, perkantoran dan sebagainya. Betul. Nah, mungkin ya saat ini sedang kita kaji, kelihatannya untuk Jakarta Pusat terlalu lama kalau 2 bulan gitu. Kemungkinan hanya 1 bulan sudah selesai. Ya, makanya metodenya juga berbeda. Kalau mereka yang konsentrasi tadi, itu kan kita lakukan door to door. Ya, setiap rumah kita ketuk. Karena dia butuh yang detail atau gimana tuh Pak? Ya karena kita khawatir terlewat. Karena kan memang sudah pasti konsentrasi pasti banyak gitu ya. Tapi kalau yang untuk Jakarta Pusat khususnya atau Jakarta lah pada umumnya, yang rata-rata non konsentrasi menggunakan snowball. Apa tuh Pak? Snowball itu mana istilahnya dengan snowball ini apa ya kok? Kalau umumnya kita salju ya, dari kecil terus lama-lama mungkin besar sampai bawah besar sekali gitu. Ini juga seperti itu harapannya. Jadi kita punya informasi yang minimalis sekali, jumlah orang-orang yang bertani lah ya, kita dapat informasi yang minimalis, tapi kan kita nggak tahu apakah ada orang lain yang belum kita dapatkan. Nah makanya menggunakan snowball, jadi nanti petugas diberikan sedikit master yang kita punya, nama-nama direktori kecil lah ya, kita sudah punya. Nanti datang untuk melakukan wawancara ke si A, katakanlah sudah kita yakini petani. Dari situ baru kita tanya, ada nggak yang usaha yang sama? Kenapa? Karena masyarakat kota umumnya mereka berkomunitas. Ketika ada yang usaha, katakan tadi pembibitan atau budidaya ikan cupang, dia tahu tuh nanti siapa-siapa lagi yang punya usaha yang sama, sehingga mereka berkomunikasi menggunakan grup-grup WA, menggunakan medsos yang ada dan sebagainya. Begitu juga mereka yang penangkaran yang lainnya, katakan ada juga di Jakarta Pusat yang penangkaran burung murai gitu ya. Mereka juga ternyata punya komunikasi itu, punya komunitas ya untuk berkomunikasi. Dan dari situ kita dapatkan informasi baru. Di situ kita bersnowballnya di situ, makin besar. Setiap kali dapat informasi tanya lagi sebelum menyelesaikan wawancara dengan petani tersebut, kita tanya lagi di situ. Ada lagi yang ditahu oleh yang bersangkutan di mana lagi gitu. Tapi pendekatannya itu tetap wilayah dulu ya Pak ya? Wilayah, pendekatan. Bukan komunitas ya berarti ya? Bukan, pendekatan kita selalu menggunakan pendekatan RT. Kalau dalam bahasa statistiknya kita SLS namanya, Satuan Lingkungan Setempat. Jadi setiap petugas dibagi atas, untuk Jakarta Pusat kita bagi satu petugas itu 36 RT. Satu petugas 36 RT? Untuk menyelesaikan 1 bulan pekerjaan ini. Masya Allah, karena banyak tadi, Pak? Karena non-konsentrasi. Dan tidak harus door to door tadi ya. Di wilayah lain mungkin bisa beda ya Pak ya? Bisa beda, bisa sampai 2 bulan, tapi nggak bisa mungkin lebih dari bulan, tidak mungkin, tapi bisa kurang dari 2 bulan kalau wilayahnya yang non konsentrasi tadi. Satu petugas 36 RT? Iya. Kita ada 44 kelurahan nih Pak di Jakarta Pusat Pak? Ada 44 kelurahan, kan kita punya 4.571 RT. Iya, kita bagi petugas sehingga tugas kita saat ini untuk berlanjut nanti ada 134 orang yang akan 134, oke. Itu untuk petugas yang door to door-nya bukan door to door ya, langsung menemui ke responden. Nah, struktur organisasi petugas kita ada 3 jenjang itu Bu.
dari petugas yang kita sebut PPL, dia punya koordinator, punya pemeriksa. PPL itu apa tuh Pak? PPL itu petugas lapangan tadi, Petugas pencacah lapangan. Petugas pencacah lapangan. Oke. Nah, di atasnya dia semacam kalau Koordinator mungkin. ya koordinatornya dia, satu koordinator itu membawahi 5 atau 6 PPL. Jadi nanti kita sebutin PML nih, petugas pemeriksa lapangan. Oke. Ya. Nah, di atasnya lagi ada satu orang koordinator satu kecamatan. Kita sebutnya KOSEKA, koordinator sekecamatan itu. Oke. Jadi koordinasi seperti itu fungsi strukturnya, tapi fungsi kegiatannya tentunya pemeriksaan ya. Setelah mendapatkan data dari masyarakat, dari responden, kemudian pemeriksa nggak langsung mempercayai, barangkali ada kesalahan salah ketik atau dan sebagainya. Walaupun kita sudah menggunakan IT ya untuk kegiatan ini, tidak lagi menggunakan kertas. Jadi kuesionernya tidak menggunakan paper lagi. Jadi mereka tiap-tiap PPL itu akan membawa handphone Android yang sudah dibekali aplikasi yang sudah kuesioner di dalam. Jadi masyarakat tidak perlu buka aplikasi dulu atau form dulu, itu langsung di petugas ya Pak. Petugas yang sangat memudahkan sekali ya berarti ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, ini berarti 134 orang PPL ini mereka sudah dilatih khusus dong Pak? Betul. Nah sekarang ini memang kita karena ada 134, kita buat 2 gelombang. Memang kondisi kita tempat pelatihan bisa harusnya 2 gelombang. Nah sekarang ini lagi pelaksanaan di gelombang kedua. Oke. Ya, setelah besok, hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Sudah check out. Tanggal 1 sudah start. Kami bisa berharap apa sih Pak dari petugas PPL ini? Maksudnya apakah mereka akan dilengkapi dengan atribut yang berbeda, yang mencirikan itu seperti apa Pak? Betul sekali, karena memang masyarakat kota ya, dengan kondisi yang sering, apalagi medsos ini ketika ada kejah kriminal ya, itu kan terlangsung viral ya. Nah kita khawatir juga petugas kita dijadikan salah sasaran gitu ya. Betul. Nah perlu kita cirikan, salah satunya dia harus membuat surat tugas yang resmi dari BPS Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua dibekali name tag, dan name tag itu nanti ada barcode-nya. Ada barcode dan ada mukanya dia mungkin ya Pak ya? Tidak, ada nama aja itu. Tapi ketika barcode itu di-scan, ada ya siapapun yang memerlukan gitu ya. Informasi itu muncul lebih lengkap itu, fotonya ada di sana. Baik. Bahkan kita lengkapi dengan seperti kalau kita pesan Gojek gitu ya. Setelah selesai wawancara, menurut responden bagaimana kualitas ini, bisa 1 sampai dengan 5 gitu. Tapi untuk kepentingan kita aja. Baik. Nah. Itu seragam kah mereka Pak? Atau? Seragamnya hanya ada topi saja yang kita bisa berikan. Kayaknya dari tahun ke tahun topi ya Pak? Topi. Ya pernah juga kita kayak di sensus penduduk kemarin dibekali dengan rompi ya. Cuma untuk tahun ini ya karena keterbatasan anggaran juga, efisiensi juga, jadi hanya topi dan Tapi ikoniknya emang topi Pak kalau BPS Pak? Topi selalu ada memang, selalu ada. Dan setelah selesai di survei tiap rumah tangga itu ada yang ditempel lagi nggak tuh Pak? Stiker ya. Stiker. Nah itulah kelebihan sekarang kita menggunakan IT ya, karena di situ ketika dia wawancara setelah selesai, nanti dia harus men-tagging di dalam itu, tagging lokasi ketika di tagging itu sudah langsung tergambarkan di dalam itu. Jadi tidak perlu tempel-tempel lagi. Sudah dikunjungi, sudah ada. Nanti ketika ada, kan itu fungsinya stiker jangan sampai dikunjungi 2 kali ya. Oh ini sudah ada stikernya nih gitu kan. Tapi kalau menggunakan tagging sudah ada di dalam taggingnya. Itu salah satunya ya, tapi fungsi lainnya untuk geososial sebetulnya. Ini berarti. Dan kedua, mereka sudah dibagi habis menjadi wilayah-wilayah gitu. Katakan tadi 36 RT, 36 RT si A, nanti 36 RT lainnya si B dan seterusnya. Seharusnya tidak terjadi double counting gitu ya seharusnya. Tapi kita tetap bekali itu. Menarik ya Pak ya. Saya sebenarnya soalnya ngikutin dari dulu kan. Orang tua saya kebetulan waktu itu kayaknya pernah menjadi petugas, petugas PPL juga gitu kan, yang dengan dulu tiap rumah itu ada berapa form gitu. Kalau nggak salah proses pendudukan dulu dan banyak sekali dokumen yang harus diurusi oleh si PPL ini gitu. Sekarang sudah dengan kemajuan teknologi semuanya sudah digital gitu ya Pak ya. Istilah kita kan mengurangi peran kertas ya. Walaupun bukan berarti dalam sensus ini semuanya pakai betul. Itu hanya untuk kota-kota besar aja, ibu kota provinsi, termasuk Jakarta seluruhannya menggunakan KEPI tadi, menggunakan Android tadi. Tapi kalau untuk kabupaten-kabupaten yang masih tersebar di Indonesia, masih kita menggunakan kertas. Kuesioner kertas kita seperti umumnya dulu, pada zaman dulu kita baca ketika responden diwawancarai, pakai buka satu lembar. Kalau untuk yang di luar ibu kota provinsi ya, kita menggunakan PIP namanya paper assisted personal interview. Masih tergantung daerahnya juga ya Pak ya? Masih pakai itu. Karena masalahnya kan sinyal juga ya, kalau menggunakan sinyalnya hilang atau apa, susah lagi. Kalau Jakarta sampai seluruh Indonesia dan sampai sedetail-detail sampai ke tiap RT kan? Seluruh Indonesia, bahkan sampai wilayah terkecil RT atau SLS bahasa kita itu, karena kan sensus ya. Sensus harus seluruhnya tercover, nggak boleh ada yang terlewat. Betul. Oke, menarik sekali. Kalau misalkan
kan tadi itu salah satu tujuannya adalah untuk membandingkan data dengan tahun 2023 ini dengan 10 tahun yang lalu. Betul. Mungkin Bapak belum ada di sini gitu ya, di Jakarta Pusat gitu, di daerah gitu. Nah, tapi kalau pasti kan udah belajar ya Pak ya, 10 tahun yang lalu kira-kira apa sih gitu, nanti mungkin untuk dibandingkan dengan tahun 2023 ini. Sekilas aja nih Pak, kalau di Jakarta Pusat gitu ya, ada perbedaan yang signifikan nggak sih Pak untuk urban farming ini Pak? Nah justru itu, yang khusus yang Jakarta Pusat atau Jakarta lah pada umumnya, kalau melihat 2013 yang lalu kan kondisinya masih sangat berbeda dengan 2012 plus 10 tahun yang lalu. Pasti juga sektor pertanian terpengaruh juga. Ya, memang saya belum bisa menyajikan saat ini seperti apa sih kondisi pertanian. Katakan berapa jumlah petani yang hasil direkrut ketika zaman dulu ya, hasil mendapat di cover berapa banyak. Yang sekarang berapa banyak. Tapi nanti kedepannya setelah selesai itu akan kita tampilkan itu. Diseminasinya salah satunya itu. Oh dulu Jakarta Pusat katakanlah banyak petaninya, bisa jadi sekarang berkurang. Ya atau sebaliknya dengan kondisi urban farming yang pengaruh COVID kemarin membuat teknik juga meningkat ya Pak ya. Teknologi informasi juga semakin banyak untuk belajar pertanian, bisa jadi ya. Justru itu dengan adanya sensus ini kita lihat nih perkembangannya. Jangan-jangan malah yang asumsi masyarakat mana ada Jakarta petani ini, ternyata pas kita datangi lapangan banyak. Bisa di balai kota tuh kita juga punya loh Pak urban farming dan betul, kami sudah pernah ke sana. Udah pernah ke sana ya Pak? Di gedung teknis ya. Bukan Pak, di balai kota Pak. Oh di balai kota. Betul, ini berarti ada beda lagi karena tiap wali kota di DKI Jakarta kita punya urban farming yang masing-masing dan ini tiap wali kota tuh konsen Pak. Jadi mereka sangat dirawat dan berkala untuk ini Pak, untuk panennya Pak. Jadi panennya itu semuanya bisa yang kerja di situ bisa ambil gitu ya Pak. Kayak misalkan kangkung, bayam, min dan segala macam itu banyak tuh Pak. Jadi sebenarnya kita Jakarta itu kan karena concern sekali tentang ketahanan pangan, urban farmingnya juga nanti Bapak bisa lihat seberapa besar dan seberapa cepat perkembangan urban farming di Jakarta ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi ini Pak nanti Pak setelah selesai Pak. Betul. Cuma gini Bu, tadi saya berbicara kasus sebatas ya. Tadi Ibu bilang kan ada yang kayak di balai kota mengusahakan itu tanaman sayuran gitu ya, nanti di perkara bergantian itu ya untuk mempanennya dan itu dijual tidak Bu? Ada yang dijual Pak. Nah itu kasus sebatas untuk kita, dia disebut dengan usaha pertanian menjadi di cover menjadi responden kita, manakala ya komoditasnya itu dijual. Walaupun tidak seluruhan, hanya bagian kecil, sebagian besar ataupun seluruhan dijual. Kalau untuk konsumsi sendiri berarti tidak masuk. Kalau hanya konsumsi sendiri walaupun besar gitu ya, banyak itu untuk dibagikan atau dikonsumsi sendiri selain tanaman pangan. Selain tanaman pangan ya, tanaman pangan itu tadi padi, palawija, itu semua ada syarat dijual. Tanaman pangan harus konsumsi sendiri termasuk jadi responden kita, khusus subsektor tanaman pangan. Selain itu subsektor yang lainnya hortikultura, perkebunan, perkebunan dan sebagainya harus ada diantaranya dijual dalam waktu setahun yang lalu. Jadi kita nanti batasi kontak dijualnya dari tanggal 1 April ya sampai tanggal 1 Mei sampai 30 April batas ininya. 1 Mei sampai batas 31 April. Mereka usaha pertanian seperti apa selama setahun yang lalu. Jadi kalau misalkan saya punya tanah gede banget di Jakarta, saya tanemin sayur-sayur, tapi saya nggak jadi masuk ke dalam. Kalau sayur-sayuran tidak masuk karena dia masuk subsektor hortikultura. Tapi kalau Ibu tanam singkong, misalnya tanam jagung, apalagi tanam padi, itu kan masuknya ke subsektor tanaman pangan. Walaupun dia dikonsumsi sendiri, itu akan menjadi konsen kita untuk dijadikan responden. Khusus untuk subsektor tanaman pangan aja. Menarik banget nih Pak. Kalau kita berbicara tentang tadi hasilnya dari si survei pertanian ini, sensus pertanian ini, itu tujuannya tadi kita udah berbicara nih Pak. Nah kalau dari sisi kayak kami pemerintah nih Pak, kalau sudah ada hasilnya tuh apa sih Pak yang bisa diambil gitu ya Pak, yang bisa hikmahnya apa gitu bagi pemerintah tuh Pak? Iya betul ya, karena kan data seluruhan bukan hanya data pertanian kan, tujuannya untuk sumber kebijakan pengambilan kebijakan. Kebijakan diambil tanpa data hasilnya akan kacau, akan ngawur. Bahasa Pak Jokowi itu data itu mahal gitu, lebih mahal dari minyak. Kenapa? Karena kalau dengan tanpa data perencanaan kita akan menjadi kacau. Nah ini juga gitu, data yang kita dapatkan nanti dari hasil sensus ini salah satunya untuk kebijakan pemerintah. Yang paling utama misalnya kita sudah punya data di tadi itu ya, dan termasuk skala usahanya. Katakan pemerintah mau melakukan bantuan subsidi pupuk misalnya, sasarannya di mana aja itu kan ada direkturnya. Jadi bisa sebanyak ini loh yang dibutuhkan untuk subsidi gitu. Salah satu kebijakan seperti itu. Atau kebijakan pangan, berapa banyak sih mereka yang bekerja atau berusaha di subsektor tanaman pangan gitu, karena sumber pangan kan di situ ya. Terus nanti
dari situ mau dikembangkan misalnya ya, program-program apa yang bisa dilakukan terhadap pengembangan tanaman pangan dan sebagainya, itu banyak sekali ya, termasuk juga mungkin sekarang ini menarik Bu, ternyata berbeda dengan dulu ya. Kalau kita dengar dari masyarakat kan, orang tua mana yang mau anaknya jadi petani gitu, ngapain jadi petani, susah. Tapi sekarang ternyata udah shifting ya Pak sudah ya? banyak yang petani-petani milenial yang pendidikannya tinggi ya, ternyata mau jadi petani. Tapi yang sebutkan kita petani milenial menggunakan aspek teknologi, tentunya teknologi informasi menjadi bagian dari pertaniannya. Nah ini juga kita pengen lihat seperti apa sih perkembangan sekarang ini, yang petani-petani milenial sekarang ini. Nah dengan itu kan pemerintah juga bisa gunakan datanya ya untuk membuat kebijakan apa untuk yang selanjutnya. Yang sampai petani ini ditinggalkan dari. Betul. Menarik ya Pak, karena sekarang juga kan sudah banyak banget yang toko-toko online gitu ya Pak ya, yang jual hasil pertanian, hasil perkebunan gitu, dan menjadi startup yang besar gitu ya Pak ya sekarang itu. Kalau saya lihat sebenarnya tadi ada beberapa sejumlah informasi strategis yang akan dihasilkan, itu termasuk akses terhadap kredit dan asuransi ya Pak ya. Maksudnya kita berbicara tentang pembiayaan yang mungkin nanti bisa didapatkan oleh para petani itu ya Pak ya. Betul. Kan pemerintah konsen juga dengan UMKM dengan core-nya itu ya. Nah, kita pengen tahu nih, petani kita udah memanfaatkan itu belum? Jadi salah satu pertanyaan di kuesioner itu ditanyakan, apakah sudah memanfaatkan itu fasilitas yang keuangan itu ya, termasuk core tadi. Nah nanti kendala juga muncul, ternyata sebagian besar belum, sudah dan sebagainya. Itu kan juga data yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan kalau mungkin perlu gitu ya Pak nanti ya. Perlu misalnya siapa aja yang akan dijadikan bahan sosialisasi lah untuk memanfaatkan, itu juga datanya akan kita tanyakan juga. Menarik sekali. Di sini juga ada kayak potensi kegagalan panen gitu ya, kalau misalkan mungkin di luar Jakarta ya Pak ya, struktur demografi petani. Nah ini menarik ya Pak, kalau di Jakarta tuh kita, kalau di luar Jakarta mungkin sudah bisa kelihatan gitu ya struktur demografinya gitu. Kalau di Jakarta menarik sekali untuk melihat nanti mungkin mendapatkan apakah justru orang yang SES-nya A, misalkan A+ gitu, yang justru banyak bertani gitu ya Pak, karena mungkin menghasilkan gitu ya, organik gitu ya. Tapi kalau dilihat dari 10 tahun yang lalu itu kayaknya mungkin sangat berbeda sekali ya Pak ya di Jakarta Pusat gitu ya. Apalagi kalau misalkan mungkin perbedaan lahan sudah berkurang gitu. Nah Bapak, kalau nggak salah si sensus pertanian ini tuh bukan hanya di Indonesia ya Pak ya? Iya, ada di seluruh dunia. Cuma memang yang terinformasikan saat ini ada 18 negara yang menjalankan sensus pertanian bersamaan dengan Indonesia, karena mungkin mereka juga punya semacam undang-undang kayak kita kali ya, di angka 3 di belakang tahun itu jadi konsen mereka untuk sensus. Tapi tahun lalu sebetulnya lebih banyak lagi. Tahun 2022 ada 128 negara yang sudah melaksanakan sensus ini. Berapa Pak? 128 negara. Tahun 2022 ya. Disampaikan harapannya Pak untuk mungkin nanti masyarakat yang akan berpartisipasi, untuk tim Bapak PPL di lapangan, seperti apa Pak untuk partisipasinya? Iya, terima kasih Bu Ita. Khususnya kepada struktur pemerintah di bawah ini, untuk Pak RT, Pak RW, nanti petugas kami akan datang ke Bapak Ibu sekalian untuk mohon izin kegiatan sensus pertanian, karena ada warga-warga Bapak akan dikunjungi oleh kami, dan warga-warga yang akan dikunjungi oleh petugas kami yang memang identitasnya sudah jelas, mohon bantuannya ya, memberikan jawaban apa adanya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena data yang diberikan oleh Bapak sangat berguna untuk kami, untuk Jakarta Pusat, untuk Jakarta, dan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Karena sensus pertanian ini utamanya untuk kedaulatan pangan, salah satunya tujuan utamanya. Mungkin itu minta dukungannya ya, dan bantuannya sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan sangat baik. Terima kasih. Bapak, terima kasih sekali Bapak. Teman-teman Sahib Jakpus di J Podcast ini, demikianlah wawancara kita dengan Pak Ahmad Fikri, Kepala BPS Jakarta Pusat, Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, tentang sensus pertanian 2023 ya Pak. Nah, kita berharap nih dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2023 teman-teman warga sekalian Sahib Jakarta Pusat diharapkan partisipasinya untuk ikut dalam sensus pertanian, yang mungkin nanti pasti akan ada woro-woronya nih Pak, dari Pak RW, dari Pak RT gitu kan Pak. Di WA grupnya mungkin diterima dengan tangan terbuka ya Pak. Kita berharap seperti itu, dijawab dengan sejujur-jujurnya, dengan selengkap-lengkapnya, karena data-data yang Sahib Jakarta Pusat akan berikan itu akan sangat berguna bagi
bagi kota ini, bagi negara ini, dan bagi dunia secara keseluruhan. Karena data ini yang namanya big data itu akan menjadi apa saja yang dibutuhkan, apalagi kita akan berbicara tentang ketahanan pangan ya Pak. Betul. Untuk sains pertanian ini. Bapak terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi Pak di waktu yang akan datang. Kita tunggu nanti undangannya. Saya Jakarta Pusat. Demikian untuk J Podcast pada kali ini. Sampai jumpa lagi di J Podcast lainnya. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat, bisa berdampak luas. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen apapun nanti komenannya gitu Pak di YouTube kita. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan ke kita untuk selanjutnya. Terima kasih.